Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sri Herliani, Master of Pharmacy, merupakan salah satu staf dosen di Akademi Farmasi Bumi Siliwangi Bandung yang berlokasi di Jalan Lancarulang, Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Akademi Farmasi Bumi Siliwangi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar farmasi klinik yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 di Akademi Farmasi Bumi Siliwangi. Adapun penilaian yang saya gunakan yaitu mengambil dari satu, nilai kehadiran mahasiswa, kedua dari nilai tugas, ketiga dari nilai ujian tengah semester, dan keempat dari nilai ujian akhir semester. Izinkan saya untuk memaparkan RPS dari mata kuliah farmasi klinik. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari kuliah ini meliputi dari sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap yaitu diantaranya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu melaksanakan praktik farmasi dan prinsip etik dan peka budaya sesuai dengan kode etik tenaga teknis kefarmasian Indonesia. Kemudian dari pengetahuan adalah menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, menguasai etika hukum dan standar pelayanan farmasi sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kefarmasian, menguasai konsep prinsip patient safety, menguasai konsep prinsip dan teknik komunikasi dalam pelayanan kefarmasian. Kemudian keterampilan umum adalah menunjukkan kinerja dengan mutu kualitas yang terukur. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Untuk keterampilan khusus yaitu mampu menyelesaikan pelayanan resep, medikasi, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, bahan medis pakai, dan pekerjaan teknik farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. Capaian mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah dan tujuan farmasi klinik, kemudian menjelaskan tentang obat rasional. Kemudian mahasiswa menjelaskan tentang medication error, pelayanan medikasi, pelayanan informasi obat, dan pemantauan terapi obat pasien, serta masalah terkait obat atau drug-related problem. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang pencatatan dari efek samping obat dan menjelaskan tentang kegiatan farmasi klinik yaitu dispensing steril, yaitu IV administer, total parental nutrition, dan penanganan obat sitostatika. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan tentang pengelompokan obat high alert dan obat LASA atau look alike, sound alike. Jadi mata kuliah ini kali mahasiswa agar memiliki kompetensi dalam pelayanan farmasi klinik, yaitu mempelajari tentang
pengertian farmasi klinik dan perkembangannya, kemudian kegiatan-kegiatan farmasi klinik yang tercakup di dalamnya, kemudian mengenai obat rasional dan obat high alert dan LASA. Pertemuan yang dilakukan adalah sejumlah 16 kali pertemuan, termasuk dengan pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester. Ini adalah referensi yang digunakan dalam menyusun bahan ajar atau materi ajar dari pengantar farmasi klinik. Kemudian untuk tugas yang diberikan diantaranya adalah mahasiswa melakukan pelayanan atau simulasi pelayanan swamedikasi dan pemberian informasi obat. Mahasiswa juga ditugaskan untuk melakukan studi pustaka mengenai pelayanan swamedikasi dan bio, kemudian juga melakukan studi pustaka untuk pelaksanaan kegiatan dispensing steril seperti membuat daftar sediaan obat infus yang ada di pasaran, kemudian juga menelaah jurnal tentang pemberian total parenteral nutrition yang sudah dilaksanakan di pelayanan fasilitas pelayanan farmasi, misalnya di rumah sakit. Kemudian pembelajaran ini juga menggunakan LMS, di mana di dalam LMS ini sudah tercantum RPS yang digunakan dalam mata kuliah yang seperti telah diuraikan. Pembelajaran yang saya gunakan untuk kuliah daring yaitu menggunakan Zoom meeting. Kemudian juga untuk saluran komunikasi dengan mahasiswa menggunakan Learning Management System atau LMS yang telah dikembangkan di Akademi Farmasi UMI Siliwangi, di mana di dalam LMS itu mahasiswa bisa mengakses mata kuliah, kemudian juga tugas yang diberikan pada perkuliahan, dan setiap akhir perkuliahan maka akan diisi BAP perkuliahan, termasuk juga kehadiran dari mahasiswa. Ini adalah contoh untuk BAP perkuliahan. Dari BAP ini maka akan dapat dilihat kesesuaian dari materi yang diajarkan dengan RPS yang sudah ditetapkan. Kemudian di dalam LMS ini juga terdapat RPS yang digunakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini dalam LMS juga RPS akan muncul di sini dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Ya, untuk tugas juga mahasiswa bisa memasukkan tugasnya setelah dosen memberikan tugasnya pada aplikasi AS ini. Dan juga di sini terdapat parameter penilaian pada perkuliahan ini.
Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menampilkan salah satu video pembelajaran yang menggunakan Zoom Meeting untuk salah satu materi perkuliahan pengantar farmasi klinik. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi hari ini kita selesaikan materi farmasi klinik ya. Kemarin itu pemantauan terapi kan udah ya. Ini sudah mengerjakan tugas resep kan ya. Untuk hari ini, sekarang yang pelayanan obat tanpa resep atau swamedikasi ya. Nah, peranan kita apa? Mungkin kalian kan kalau yang di apotek, kalau di rumah sakit kadang ada yang melayani obat tanpa resep, ada yang enggak ya. Kalau di yang lain pasti ada. Nah, jadi melayani yang seperti ini tuh bukan hanya misalnya pasien datang mau beli terus kita kasihkan, hargai, udah ya beres. Tapi sebenarnya ada di peranan kita ya, karena di sini bisa menerapkan yang namanya pharmaceutical care juga untuk pasien yang mau beli obat sendiri tadi ya, yang tidak ke dokter. Karena apa? Karena obatnya itu harusnya sih juga ada bukan pemberian obat yang asal gitu ya, tetapi harus dilihat dari kondisi pasien juga harusnya gitu. Jadi merupakan kesempatan untuk juga praktek pharmaceutical care. Jadi pharmaceutical care itu tidak hanya di pasien yang dapat obat dari dokter ya. Nah, permasalahannya adalah di masyarakat itu mungkin ada yang bingung ya dalam menggunakan obatnya secara rasional itu bagaimana. Terus banyak yang menganggap bahwa obat yang dia beli sendiri itu bukan obat. Jadi maksudnya kalau dia ditanya tadi kan ditanya riwayat pengobatan ya, yang tadi mencegah adverse drug reaction. Ketika kita wawancara misalnya sudah menggunakan obat apa saja misalnya ya, dia akan menyebutkan obat yang dari dokter aja. Kalau yang dia beli sendiri karena menganggap itu bukan obat, kadang tidak disebutkan. Jadi kita kalau nanya tuh diperjelas ya, kalau yang obat yang beli sendiri apa gitu ya. Kadang tadi pasien kadang menganggap bahwa itu bukan obat. Terus permasalahan lain mungkin ada interaksi ya, tetap ada ya, walaupun dia masuk bebas terbatas, tetap ada potensi interaksi dan juga efek samping juga ada ya. Nah, sekarang yang pentingnya bagaimana ya menangani pasien yang mau tadi swamedikasi atau yang beli obat tanpa resep. Jadi seharusnya ada asesmen dulu ya, atau menilai pasien itu apakah sebenarnya dia perlu beli obat atau tidak gitu ya, atau perlu konseling. Nah, ini ya penanganan pasien. Nah, ini contohnya ya, misalnya kalau ada pasien datang ya ke tempat kita dengan keluhannya batuk misalnya ya. Terus kita kan tadi langkahnya adalah bagaimana mengumpulkan data dulu ya. Kita tuh menggali dulu dari si pasien ini. Maka kita harus nanya dulu atau wawancara dulu tentang keluhan ini. Nah, apa yang ditanya sekalian saya absen ya. Hikmatul ada Triani, Ayu, Dinar. Ya, Bu. Oke, Ayu mau nanya apa untuk pasien ini tadi? Mau mengumpulkan data kan? Nanya apa? Batuk kering
atau berdahak? Sudah berapa lama? Oke, 1. Jenis batuk ya ditanyakan. Dan berapa lama? Oke. Yemima, ada Yemima. Yayah, Tri Ayu, Sophia, Siti Wahyuni. Ya Bu, hadir. Oke, Siti Wahyuni. Apa lagi yang ditanya? Tadi udah ditanya jenis batuknya, berapa lama, nanya apa lagi? Udah pernah minum obat apa gitu ya Bu ya? Oke, berarti minum obat apa untuk batuknya maksudnya? Bu, Untuk batuk ini udah minum obat di rumah atau enggak gitu ya? iya betul Bu. Oke. Siti Ayuna. Bu, udah berapa lama ini batuknya? Tadi udah berapa lama? Yang lain apa lagi? Tadi jenis batuk, berapa lama, obat yang sudah diminum untuk batuknya, apa lagi? Ada alergi obat enggak? Oke, alergi obat atau tidak? Ya, ada riwayat alergi atau tidak tadi ya? Septi, Samsudin, Ya Bu, apalagi yang ditanyain Samsudin? tadi sudah berapa lama? Udah ya Bu ya? Udah, berapa lama udah, jenis batuk udah, obat yang diminum untuk batuknya udah minum atau belum, ada alergi atau tidak, apalagi Apa saja yang dikeluhkan selain batuk. selain batuk? Iya, Oke, keluhan lain apa gitu ya? ya Bu. Sudah, ada sudah, Riani, Ya Bu, apalagi batuknya berdahak atau kering itu enggak? udah tadi. Udah. Mengkonsumsi obat lain tidak? Oke, konsumsi yang sedang dia rutin nih biasanya ya. Iya. Rutin obat apa gitu ya? Reni, ada Reni? Ya Bu, Ada pertanyaan apa lagi nanyanya? atau mengonsumsi obat rutin bisa nggak Bu? Tadi udah. Oh, atau ada alergi itu nggak? Maksudnya habis makan apa gitu Bu? Bisa nggak? Penyebab batuknya maksudnya. Iya, iya betul Bu. Kenapa Takutnya nanti apa? batuknya? Misalnya mau. Ya bisa habis makan gorengan atau apa? Oke, boleh ditanya. Regina Rahmayani. Ya Bu, Rahmayani, apa yang mau ditanya? buat usia berapa gitu Bu? Yang sakitnya siapa? Ya, Oke. Yang sakitnya itu siapa gitu ya? Jadi di situ harus nanya yang sakit siapa, umur berapa, dan lain ya. ya Bu. Oke. Siti Rahmawati. Nurul, ada Nurul. Nimade. Berat badan pasien mungkin Bu, sama apakah sebelumnya pasien itu sudah pernah berobat ke dokter dan melakukan pemeriksaan radiologi. Maka sebelumnya ada pemeriksaan ke dokter gitu. Iya, apakah sudah sebelumnya pernah diperiksa ronsen atau radiologi dan berat badan pasien? Berat badan. Oke. Neneng Kausarianti. Neneng ada Bu. Neneng. Ada lagi yang mau ditanyain ke pasiennya yang membeli obat ini? Yang menentukan cukup atau tidaknya kita sendiri ya, sampai kita tuh bisa mengambil kesimpulan, oh berarti pasien ini tadi ya boleh diberi atau ke dokter atau sebagainya. Kalau masih kurang ya tanya lagi gitu ya. Nah berarti Neneng kalau pasiennya tadi batuknya misalnya batuk kering misalnya ya. Nah mau dikasih apa? Nadil DMP kali Bu. Ibu, maaf lagi ngelayanin resep Kalau yang dosis tunggal nggak bisa ya Bu. Jadi Ada yang kombinasi. oke, kalau kombinasi juga harus dilihat ya. Dia untuk kering atau enggak ya. Kausarianti. Ya Bu. Oke. Kalau pasiennya batuk berdahak mau dikasih apa? Kalau apa Bu, maaf? Pasiennya batuknya berdahak keluhannya. Dikasih obat asetil. Kasih obat asetil Bu. Apa? Di kesaranin obat asetil. Asetil apa?
Asetilsistein. Asetilsistein. Oke. Asetilsistein. Tapi nanti harus lihat Maaf ya, sambil ngelayanin resep. ya. Oke. Kalau asetilsistein itu nanti untuk pasien ini boleh atau tidak ya. Maksudnya aman atau tidak. Nanti dilihat tadi informasi obat ini. Nah, jadi kalau tadi ya, kalau kita udah nanya misalnya, ternyata tadi ditanya keluhan lainnya apa, atau kita nanya seperti ini ya, batuk, ada keringat di malam hari nggak, ada sejarah darah nggak di, kalau yang berdahak ya, ada darah di sekutumnya. Nah, kemungkinannya apa ini? TBC, Bu. PC. Mungkin TB ya. Nah, kalau pasien kan dia nggak akan cerita ini ya, keringat malam hari atau darah. Kadang dia hanya bilang batuk. Kalau kita nggak nanya, nanti dia nggak akan ngasih tahu kondisi ini. Padahal mungkin dia punya. Nah, kemungkinannya kan TB ya. Kalau dia TB, mungkin kan kita nggak bisa hanya ngasih obat batuknya. Kan memang batuknya tetap harus diobati ya. Tapi juga harus minta pasien untuk ke dokter kan ya. Untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi di sini nanti kalian ke pasiennya misalnya jangan bilang dia TB ya, kan kita juga belum tahu dia TB atau tidak. Jadi hanya bilang misalnya ibu atau bapak lebih baik nanti segera ke dokter aja karena takutnya dari keluhan ibu ini mungkin harus ditangani dengan dokter oleh dokter misalnya gitu ya. Jadi jangan bilang ibu kemungkinan ibu tuh TB misalnya, jangan gitu ya, karena kan kita tidak mendiagnosa pasien ya. Jadi kita gunakan bahasa yang benar ya, sehingga nanti pasien itu diharapkan dia ke dokter nih. Jangan hanya dikasih obat batuk terus-menerus, karena kan kalau yang TB mah dikasih obat batuk juga akan terus aja batuk ya, selama masih ada bakterinya gitu lah ya. Oke, lanjut. Indah, ada Indah? Ada, Bu. Indah. Sekarang yang kasus yang kedua nih, gatal. Tadi nanya apa dulu? Habis makan apa sama alergi, Bu? Oke. Ya. Kan gatal nih, kita nanya apakah dia habis punya makan apa, Pak? Gitu umpama, terus alergi apa? Ya, apa memang punya alergi dan apakah dari makanan apa atau munculnya kapan ya? Oke. Gema. Iya, Bu. Gema. Fitri. Ya, Bu. Fitri, nanya apa lagi? Munculnya kapan gatalnya? Sudah berapa lama? Berapa lama gatalnya itu ya? Baru atau udah berapa hari misalnya ya? Iya, udah berapa hari? Oke, Fajar. Sebelumnya ada konsumsi obat apa gitu? Oke. Sebelumnya ada konsumsi obat apa? Karena takutnya gatal dulu dari obat ya. Dia nih. Bu, gatalnya di bagian mana? Oke. Dan sudah berapa lama? Oke, nah gatal tuh kan bisa di mana aja ya. Gatalnya ditanya di mana. Oke, Andi. Hadir, Bu. Nah, pertanyaan apa lagi? Kalau pasiennya perempuan sedang hamil atau tidak gitu, Bu? Oke, tanya ya. Kondisi pasiennya kalau perempuan ya, hamil atau tidak. Nah, kalau yang gatal ini berarti juga sama ya. Kalau gatal itu ada yang ringan, ada yang kasusnya berat ya. Kalau ringan boleh dengan obat tanpa resep misalnya ya. Apakah pakai lotion atau pakai antihistamin misalnya. Ada juga gatal itu adalah
karena memang ada reaksi seperti ini ya, Stephen Johnson reaction. Berarti di sini tuh reaksinya lebih parah ya, tidak hanya alergi tapi juga ada reaksi yang mempengaruhi organ-organ dalam tubuh kita misalnya ya. Jadi dia gatel, terus mungkin juga ada yang dia rasakan yang lain gitu ya. Itu karena tadi ya dari reaksi obat yang tidak diinginkan dari obat itu. Nah, kalau yang seperti itu mungkin harus segera ke dokter aja, jangan dikasih obat tanpa resep gitu ya. Jadi di sini kalau ada datang pasien itu kadang juga nggak perlu pakai OTC atau juga bisa karena dia harus ke dokter gitu ya. Atau memang dia nggak perlu karena memang nggak perlu minum gitu. Hanya perlu istirahat misalnya ya, atau yang lain-lainnya. Kalian nanti menangani pasien, langkah-langkahnya dalam komunikasinya sama ya seperti kemarin Pio ya. 3S dulu, kemudian tadi kalau yang suami medikasi kan kita menggali dulu kan ya. Maka langkah kedua kita menanyakan WWHM yang tadi ya. Dan pertanyaan lain kalau WWHM masih perlu lagi nanya yang lain. Kalau WHM kan hanya itu ya pertanyaannya. Tapi kalau kita perlu pertanyaan lain silakan ya sesuai dengan keluhan pasien. Kemudian kalau udah nanya tadi masalahnya jadi apa nih pasien tuh, oh dia tuh diare tadi ya. Diarenya karena dia salah minum obat yang pedas misalnya. Terus tentukan apakah harus dirujuk atau sesuai medikasi tadi ya. Oh diare yang tadi mah boleh pakai obat anti diare aja yang biasa ya. Nah, oke, nah pilih obatnya. Kan obat anti diare itu banyak ya. Ada yang hanya bersifat absorben ya dan lain-lain. Kita mau ngasih yang mana gitu ya. Baru nanti pilih mereknya ya. Itu mah nanti dengan persetujuan pasien ya, mau yang mana nih, yang ada obat mahal, yang murah dan lain-lain ya. Tapi yang penting isinya udah sesuai ya, zat aktifnya. Kemudian kita berikan informasi kalau perlu konseling ya, informasi tentang tadi obatnya, berapa lama dia harus minum ya, dan lain-lain. Dan jangan lupa jika sakit berlanjut, konsultasi ke dokter, hubungi ke dokter ya, dan pencatatannya. Ini langkah-langkahnya ya, jadi nanti kalian kalau ada pasien datang harusnya seperti ini ya, jadi nggak hanya Bu beli apa, obat apa misalnya, terus kita cari ada, hargai, udah ya selesai. Harusnya sih begini ya, karena kita nggak tahu masalah pasien itu sebenarnya apa. Kemudian nanti pada saat ujian PKL nanti ya juga kalian nanti ada sesi yang ini ya untuk yang suami dikasih. Jadi nanti ada kasusnya dan kalian melakukan yang langkah-langkah ini dari kasus tersebut ya. Nanti ada penilaiannya dan sampai rekomendasi obatnya nanti apa dan informasinya apa ke pasien ya. Nanti pada saat ujian PKL. Nah untuk tugas juga kalian nanti harus membuat video ya, video tentang pelayanan sebuah medikasi dan informasi obat ya. Jadi kalian terapkan di sini langkah-langkahnya. Kalau yang Pio kemarin juga sama lihat ya. Juga kalau yang Pio kemarin kan ada final verification kan ya, verifikasi akhir. Nah, di sini juga ada kalau misalnya kita menjelaskan tadi penggunaan obatnya, kemudian sebelum selesai nih kita minta pasien mengulang dulu final verification apakah sudah benar atau belum ya. Itu juga di sini ya, tambahkan final verification-nya. Karena sama-sama kan menjelaskan tentang obat ya, informasi obat. Jadi ada final verification di akhir. Jadi nanti tugas videonya masing-masing membuat, nanti dikumpulkannya setelah UTS ya.